A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira, yang artinya sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Telah hadir para bintang tamu kita siang hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita bisa podcast lagi. Alhamdulillah. Untuk menyebarkan Quran. Masya Allah, semoga Quran menjadi lebih banyak dikenal orang melalui podcast ini. Alhamdulillah, kita sudah kedatangan para tamu yang para ustadz dan ustazah. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Ustadz Soleh. Terima kasih atas kedatangannya Pak Ustadz Soleh. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Yeti. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Titin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Dan tamu kita terakhir ada Ibu Sumini atau Ibu Rabani. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah, podcast pada siang hari ini bertema tentang mengapa kita harus sholat. Masya Allah, tema yang pasti banyak yang pengen tahu juga nih Pak Kiai. Kenapa sih kita harus sholat? Baik, alhamdulillah, seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Pak Kiai kita, Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berada di ada kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan nih. Hazanah Kebajikan itu dalam membawai 4 sekolah SD, alhamdulillah maju. Alhamdulillah. Dan akan nanti SD berkembang SD bilingual, jadi 2 bahasa. Yang kedua adalah MTS. MTS itu SMP, sudah maju duluan dan sudah ada juga kelas bilingualnya. Dan yang ketiga SMK, alhamdulillah maju juga. Dan yang keempat adalah sekolah madrasah aliyah, itu juga maju juga. Nah, kemudian dari 4 sekolah ini masih ada lagi di bawah Hazanah Kebajikan itu. Apa? Boarding school. Anak-anak yatim piatu yang tinggal di Hazanah Kebajikan. Mereka nggak bayar, asramanya nggak bayar, sekolah juga nggak bayar. Kecuali kalau yang ada orang tua. Kalau ada orang tua, asrama nggak bayar, tapi sekolahnya bayar. Nah, selain boarding school ada lagi
rumah tahfiz, khusus rumah tahfiz untuk anak-anak menghafal Quran. Ada lagi ekonomi umat, supaya anak-anak tahu, oh jual beli itu begini, orang jual ini, jual itu. Ada lagi produksi roti. Roti itu berproduksi terus setiap hari, karena untuk makan pengajian setiap hari. Dan ada lagi juga kebun singkong, udah produksi juga. Ada lagi juga perikanan, ikan lele, sudah produksi juga alhamdulillah. Dan ada lagi ini apa namanya, rumah singgah yang ditinggalin oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Kalau bahasa Arabnya ahli surga. Nah, tempat kita podcast ini di Wisma itu. Kita podcast tiap kosong waktu podcast. Dan di sini di Wisma ini juga digunakan juga anak-anak yang TPA dan ustadz-ustadz yang diskusi agama di sini. Itulah kira-kira gambaran Yayasan Hasanah Kebajikan ini. Silakan, Ya, Ustazah. baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, seberapa penting sholat pada manusia, Pak Kiai? Dan untuk apa juga sholat itu, Pak Kiai? Ya, seberapa penting kita sholat? Sangat penting. Malah sebetulnya Allah menciptakan kita itu supaya kita ibadah, supaya kita sholat. Makanya di surat 51 ayatnya 56 sampai 58. 51, 56. Silahkan Pak Ustadz Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Shadaqallahul azim. Sampai 58. Ayat 57-nya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ayat 58, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ditanyakan apa tujuan kita hidup, ya untuk nyembah Allah. Apa manfaatnya? Lah Allah katakan, kalau kamu nyembahku, aku itu nggak minta makan kepada kamu, malah aku kasih makan kamu. Masya Allah. Malah Allah kasih tahu, kamu tahu nggak? Aku ini maha pemberi rezeki. Tapi syaratnya ya harus sholat, beribadat kan. Dan dia juga mempunyai kekuatan yang sangat kokoh gitu. Jadi kalau orang sholat udah rezeki dijamin dan diberikan oleh Allah juga kekuatan. Misalnya ini contoh, kenapa kita masih sholat? Rezeki dijamin. Kenapa kita masih sholat? Kita sholat itu kita sebetulnya olahraga. Tapi niatnya jangan niat sholat untuk olahraga. Niatnya karena Allah. Nanti olahraga akan ngikut sendiri dia. Bonusnya, Pak Kiai. Iya, ikut sendiri itu. Dan itu masih ada lagi, Allah kasih tahu di ayat yang lain bahwa kalau kamu nyembah Allah itu, Allah akan jamin rezekinya. Kayak di surat 20 ayatnya 132. 132. Silakan Ustazah Yeti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah katakan, suruhlah keluargamu sholat. Jadi kalau kita punya anak, suruh sholat. Allah ulangi lagi, kalau kamu sudah sholat, kamu juga sabar mengerjakannya, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Kamilah yang kasih kamu rezeki. Dan akibat yang paling baik orang hidup di dunia ini adalah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi kalau orang nggak sholat itu rugi sekali. Berarti kalau dia nggak sholat, rezeki nggak dijamin. Kalau dia nggak sholat, berarti nggak olahraga juga itu. Kalau sholat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tenangnya dan bahagianya. Artinya nggak cukup jadi orang baik aja, Pak Kiai ya?
salah satu persyaratan untuk menjadi orang baik itu adalah sholat. Menurut versi Allah nih. Cuman kalau versi kita kan enggak. Iya. Orang itu kayaknya dia banyak sedekah, dia ramah, itu orang baik. Iya, Menurut benar. manusia. Ya menurut Allah enggak. Nah, kalau orang yang memang dia itu berbuat baik itu yang Allah kasih tahu di surat 2 177 itu. Baru itu dikatakan dia adalah orang yang berbuat baik. Silahkan Ustazah Yuli. 2:177. Baik, saya akan baca suratnya Al-Baqarah ayatnya 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu ya, namanya orang berbuat baik, orang yang berbakti. Itu bukannya terpengaruh kanan kiri. Misalnya orang ganti tembok, kita mau ganti tembok juga bukan Allah tuh. Atau misalnya orang itu dia lulusan dalam negeri, lulusan luar negeri, bukan itu. Yang namanya orang berbuat baik itu satu, dia beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, kitab-kitab, malaikat-malaikat, dan nabi-nabi. Ini dulu nih. Kalau dia berbuat baik itu, ini dia mesti iman dulu nih. Nah, yang kedua, namanya orang berbuat baik itu orang yang dalam rezekinya, dalam penghasilannya, dia berikan keinfakan pada kerabatnya. Arti kerabat itu orang dekat dia, abah saudara atau enggak saudara, orang dekat itu infakin. Bukan saja itu, termasuk anak yatim, fakir miskin, hamba sahaya, orang minta-minta. Ini dua nih, namanya orang berbuat baik. Yang ketiga, orang sholat. Nah, ketiga ini sholat nih. Yang keempat, orang zakat. Nah, cuman kalau zakat bisa saja. Kalau zakat itu kan orang yang sudah punya harta banyak menghasilkan lagi. Kalau dia misalnya nggak punya harta, cukup dengan dia nomor 2 infak, sedekah itu. Pak Kiai, sholat. Sebelum ke sana, jadi dia berarti tadi beriman, kemudian dia suka bersedekah, dia sholat, dia zakat, dan yang kelima apa? Menepati janji. Jika dia berjanji, hanya kita kalau janji sama orang tuh harus kita tepati, usahakan. Kecuali kalau sesuatu emergency kita kasih tahu, telepon, mohon maaf karena sesuatu dan lain hal tidak bisa untuk datang situ misalnya. Dan yang keenam, namanya orang berbuat baik itu orang yang sabar dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan perang di jalan Allah, dia sabar. Mereka yang ada 6 inilah, itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka yang punya 6 ini, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah, tadi kenapa? Sholat, apakah hanya sholat 5 waktu aja Pak Kiai? Cukup? Ya minimalnya ya 5 waktu. Tapi sebetulnya bukan saja 5 waktu. Yang paling bagus itu 5 waktu plus tahajud. Kenapa? Ya kalau kita lihat tahajud itu kan penting sekali. Sampai dia berkali-kali di Quran. Doanya juga dikasih. Kita lihat surat 17:78. 17:78. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, saya baca surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Terus. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Terus. Dan katakanlah Muhammad,
Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang tepat menolongku, Terus. yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Satu lagi. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Shadaqallahul adzim. Ya, kita lihat di sini nih. Pertama Allah katakan dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari, zuhur, asar, sampai gelap malam, maghrib, isya. Dan dirikanlah sholat subuh, subuh itu disaksikan oleh para malaikat seperti 5 waktu ini. Ya. Nah setelah 5 waktu, maka Allah kasih tahu ada lagi sholat yang option. Arti option itu boleh dikerjain, boleh enggak, sunat kan. Tapi ada di Quran nih. Kalau kamu sampai kamu selewat sholat 5 waktu, kamu sampai sholat tahajud juga, Allah janji Allah akan mengangkat harkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Jadi kalau orang ingin terangkat harkat derajatnya, selain sholat 5 waktu ya sholat tahajud. Saking pentingnya tahajud itu, doanya pun dikasih itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah ya Muhammad, berdoalah kamu, berikan aku jalan hidup ini benar. Ya Tuhanku, kalau kau punya kesulitan hidup ini, berikan juga jalan benar. Ya Tuhanku, berikanlah aku kekuasaan atau kekuatan yang dapat menolong diriku. Allah bilang kalau kamu 5 waktu kamu kerjain, tahajud kamu kerjain, doanya kamu kerjain. Sampai Allah bilang, hey Muhammad, kalau kamu itu sudah kamu kerjakan semua, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran pada kamu, pikirannya benar, perasaannya benar, keinginannya benar, rencana hidupnya benar, dipertemukan sama orang yang benar, dan yang batil-batil hilang otomatis. Sifat kita yang batil hilang, ditemukan sama orang yang betul juga hilang. Kayaknya kadang-kadang kalau orang kan sudah ngaji, sholat, infak itu, ya teman-temannya yang batil-batil minggir sendiri ya. Kayak dia terang sendiri ya. Ya, ya, jadi dia minggir sendiri kan. Nah, Allah kasih tahu, apalagi kalau kamu baca Quran juga. Di samping dia sholat 5 waktu sholat tahajud ini, dia kesehariannya dia ngaji pagi, ngaji malam, ngaji sore, ngaji subuh. Allah bilang kalau sampai dia sholat 5 waktu, dia sholat tahajud, doa tahajud, maka Allah katakan Quran itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang zalim malah Quran itu adalah suatu kerugian besar. Dan ternyata benar kan, udah banyak kan ada pernyataan orang yang kena kanker payudara sembuh, Stroke. ada yang stroke sembuh, ada yang kursi roda sembuh, ada yang ambeien sembuh, Ada sakit emah bertahun-tahun. ada sakit mah bertahun-tahun tersembuh, ada orang yang tadinya Tergantungan obat ya, jadi ketergantungan obat kayak Abu Ria itu kan, Iya. dia kena darah tinggi ya, darah tinggi jadi sembuh. Nah buktinya banyak nih, buktinya itu banyak itu orang yang sembuh gara-gara dia ngaji. Pak Kiai. Sholat sih sholat Pak Kiai, tapi sholatnya tidak khusyuk Pak Kiai. Gimana sih Pak Kiai biar sholat kita itu khusyuk Pak Kiai? Sholat tidak khusyuk itu berarti sholat tidak ada roket pendorongnya. Oh, Masya Allah. Sholat itu mesti ada roket pendorongnya. Apa itu Pak Kiai? Apa roket pendorongnya itu? Surat 9 ayatnya 99. Masya Allah. Silakan Ustazah Titin. Surat 9 atau ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Baduy itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diimpakannya di jalan Allah
sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasuki mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallah. Nah, jadi Allah Ta'ala ini ada orang Arab nih. Tapi ini orang Arab ini orang baik. Kenapa dia orang Arab yang beriman pada Allah dan hari kiamat? Kata orang Arab yang baik ini, yang beriman pada Allah hari kiamat ini, dia bilang apa? Infak itu mendekatkan diri kepada Allah. Tadinya kita jauh sama Allah, gara-gara dia sering bersedekah infak, dia jadi dekat sama Allah. Kata orang Arab ini juga, dia mendapatkan doa para rasul. Masya Allah. Orang doa kiai aja senang, apalagi doa para rasul. Masya Waduh. Allah. Nah, didengar oleh Allah nih, ucapan orang Arab ini didengar oleh Allah nih. Malah Allah kan bukan saja itu, ada lagi masuk lingkaran orang yang disayang Allah. Masya Allah. Ada satu lagi, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang atas dosa kesalahan orang-orang yang berinfak sedekah itu. Makanya kalau orang berinfak sedekah, sholat tahajud 5 waktu, ngaji, wah itu sih orang itu akan sukses dia. Oh, maju terus dia. Maju terus, tapi harus istiqomah nih. Karena dia akan maju terus, naik terus derajatnya, dan doanya dikabulin. Apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah. Caranya untuk istiqomah ini Pak Kiai. Kadang masih ada aja yang mengganggu gitu. Iya. Ada istilah gini Pak Kiai, sholat sih sholat gitu, tapi sholatnya celaka Pak Kiai. Iya, Ada istilah iya. seperti itu Pak Kiai. Ya karena ada kekurangan dari sholat itu. Coba kita lihat dulu suratnya 107. Ayatnya 1 sampai 7. 107. Silakan Ibu Sumini untuk membaca. 107. Baik, saya akan baca surat 107 ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, sambung ke ayat 5, yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Shadaqallahul azim. Dua lagi. 67. Yang berbuat ria, yang enggan memberikan bantuan. Shadaqallahul azim. Pertama Allah bertanya, tapi Allah juga yang menjawabnya. Apa pertanyaan Allah? Tahu enggak kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu pembohong agama? Masya Allah, lu pembohong agama lagi. Allah bilang orang pembohong agama itu satu, dia menghardik anak yatim. Dia menghardik itu nggak perhatian. Dia mau saudara kek, nggak saudara kek, malah anak yatim itu kayaknya dihina-hinakan. Lu katanya, udah bapak nggak punya, lu macam-macam. Itu kalau di kampung saya dulu, udah dihardik ya Pak. Emangnya dia mau nggak punya orang tua? Nah yang kedua, Allah katakan siapa itu pendosa agama itu? Orang yang tidak mau memberi sedekah kepada fakir miskin. Jadi satu, menghardik anak yatim. Kedua, tidak mau memberi sedekah kepada fakir miskin. Itu orang pendusta agama. Akibat dia dari pendusta agama ini, apa yang terjadi? Fawailul lil musallin, sholat mereka celaka. Udah sholat tapi celaka. Kenapa sholatnya jadi celaka? Akibat daripada dia tidak berikan rezeki ke anak yatim fakir miskin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu lalai. Lagi mau dia sholat, lagi enggak ya enggak. Tipu-tipu dia rajin sholat, tipu-tipu dia ogah-ogahan.
Dan dia juga menjadi orang yang riya juga. Sholatnya itu bukan karena Allah, tapi hanya riya. Dan juga Karena ada enggan. mertuanya. Ya, ada mertuanya. Karena ada calon mertuanya. Iya. Kalau Iya. yang sholatnya di akhir waktu itu termasuk lalai juga nggak pakai? Kalau dia dalam musafir masih bisa diterima. Berarti dia musafir nih, ada orang kan misalnya dia lagi jalan macet nih, tapi ini tanggung di rumah nih. Ada sampaikan ke rumah dalam musafir itu masih bisa dimengerti. Tapi kalau dia nggak musafir, dia di rumah saja. Ntar aja. Ya, ntar aja. masih ada waktu gitu kan. Lagi di Tanah Abang, Lagi Pak Kiai. tanggung gitu. Lagi milih-milih baju aja Enggak, itu kan di Tanah Abang kan maksudnya di jalan ya. Kalau di rumah ini kan Nah, kalau dia di rumah saja, dia mengulur-ulur waktu itu, termasuk dia lalai juga. termasuk lalai. Lalai Kalau juga. tertidur Pak, Hah? tertidur nggak? Kalau orang tertidur benar ya, sudah dibangunin, tapi dia nggak sadar, itu masih dimaafin. Artinya yang sengaja gitu Pak Kiai. Iya, yang sengaja. Sengaja mengulur waktu gitu Sengaja ya. ngelur waktu, sengaja emang nggak ada niat tuh sholat gitu tuh. Pak Kiai boleh bertanya. Ya, Jadi saya mau bertanya, kalau saya sendiri sholat itu merem gitu, Pak Haji, Pak Kiai merem. Jadi kalau merem kayak rasanya saya usyuk bener tuh, kalau melek pasti dapet Ada yang dibayangin gitu ya Bu Haji ya. Nah, sholat merem itu apakah sah? Apa dibolehkan? Bagaimana? nggak tetap sah ya. Sah. Sholat merem tetap sah, cuman sebaiknya nggak merem. Pengennya khusyuk. Lebih baik. Iya, lebih baik. Kenapa? Biar kita nggak ketiduran kan. Kita merem, kan ketiduran. Alasannya nggak ketiduran. Tapi kalau karena biar khusyuk gitu Pak. Biar nggak mikirnya bercabang gitu Pak. Ya sebetulnya melek mata juga. Kalau dia konsentrasi ke sejadah sih, nggak juga sih. Kalau kita bilang, Mereka pikirnya jadi utang. Yang terjadi biasanya gini Pak Kiai. Allahu Akbar, oh iya kunci di sini. Ujian cucu udah diangkat semua. Baru inget semua ketika takbir Pak Kiai. iya. Emang kalau saya setan itu ya. merem itu usyuk. Emang setan itu kadang Iya. sering seperti itu ya. Ya, waktu Allah Akbar. Itu saya. Baru inget semua. Ujian. Iya. Inget kunci yang Waduh. Padahal kita juga di awal sudah baca kita udah Auzubillahiminasyaitonirrajim. berusaha. Iya kan? Udah baca itu juga. Ya, itu tuh gangguannya setan itu. Gangguannya Pak Kiai. Tapi dari semuanya itu ya, kalau kitanya infak sedekahnya, infak sedekah tetap Pendorongnya aja. itu. Nah, ini kan ada roket pendorongnya nih. Begitu dia infak sedekah, Iya. cukur. Begitu dia nggak infak sedekah, sholatnya melayang-layang kan. Makanya Kalau suara Pak Kiai harus bersuara atau hanya diem aja Pak Kiai? yang paling bagus sekali itu dia bersuara, meskipun dia kedengaran hanya dirinya Telinga sendiri. kita sendiri ya. Kenapa? Karena kalau dia bersuara, malaikat langsung mencatat. Kalau dia misalnya diam saja, malaikat kan nggak mencatat kan. Kalau Allah sih pasti tahu. Cuman supaya dia tercatat di malaikat. Insya Allah. Pak Haji, saya mau nanya nih Pak Haji. Jadi dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 ini tentang sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi mohon dijelaskan dengan surat itu Pak. Coba dibaca dulu ayatnya, suratnya 29 45. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya yang baca sekarang. Ya silakan Pak. Ya. Pas dengan yang ditanyakan. Surat 29 ayatnya 45. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah kasih tahu nih, bacalah Quran. Jadi pertama itu baca Quran. Nah setelah dia baca Quran, dia sholat. Dengan dia baca Quran, dia sholat, maka Allah katakan,
itu nilainya itu, nilai sholat kita itu lebih tinggi nilainya ketimbang dia hanya sholat terus dia tidak baca Quran. Nah tadi ada ustazah ngomong, baru saja tadi ngomong ustazah, kalau orang nggak ngaji dia bilang dia sholatnya tuh tapi akhlaknya nggak bagus, kata ustazah itu. Kalau saya sih udah tahu kenapa, kalau dia nggak ngaji emang nggak, meskipun mungkin sholatnya atau apa, tapi kalau dia nggak ngaji, karena adanya pelajaran akhlak itu kan di Quran. Benar. Kamu harus pemaaf, harus membalas kejahatan kebaikan. Kalau kamu harus sabar, kamu harus Perlakukan doain orang orang. dengan baik. Ya, Pak. Iya, melakukan orang dengan baik. Itu kan adanya di Quran. Benar. Nah kalau dia misalnya hanya sholat saja, dia nggak baca Quran. Baca Quran juga mesti baca artinya dan dijelasin lagi. Kalau dia baca Qurannya nggak juga. Nggak tahu artinya lagi. Iya. Perintahnya nggak tahu. Iya, jadi Pak. kalau dia baca aja nggak ada pahala sih, kita yakin dapat pahala, tapi tidak akan dapat pelajarannya. Nah maunya Allah itu kita dapat pahala juga, pelajarannya juga dapat. Itu maunya Allah itu. Karena kebanyakan begini Pak Kiai, ketika dia ngerasa sudah berpakaian seperti orang agamis, dia sudah sholat, dia sudah ziarah kemana-mana, sudah merasa saya ini beragama gitu. Padahal kita tahu ilmunya ada di Al-Quran Pak Kiai. Satu, ilmunya ada di Quran, dan yang kedua, Allah itu kan melihatnya amal ibadah kamu, Iya. nggak lihat pakaian. Iya. Banyak kan ayatnya kan? Kamu masuk surga ini karena amal ibadah kamu, bukan karena ini, bukan karena itu. Coba kita lihat surat 7 ya. 7 ayatnya 143. Silakan Bu Ustazah Yeti. Baik, saya akan bacakan suratnya, surat 7, surat Al-A'raf, ayatnya 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa datang untuk surat 7 ayatnya 143. Bukan satunya nggak ada, 43 aja. Oh, Satunya ada, 43. baik. Saya akan bacakan suratnya, surat 7 Al-A'raf, ayatnya 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke dalam surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi Allah cabut rasa dendam di surga itu. Jadi nggak ada orang dendam, nggak ada orang iri, nggak ada orang jealous, nggak ada orang cemburu. Adanya di sebelah dia Pak Kiai. Hah? Adanya di sebelah, kamar sebelah. Sudah di kamar sebelah. Jadi di surga itu nggak ada cemburu, nggak ada, Iya. nggak ada. Orang baik semua nih. Baik isinya. semua ini. Masya Allah. Maka dia ngomong, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pada kami ini semua. Tapi kalau misalnya di dunia, Nah, jadi kami diberikan ini, kami diberikan surga ini, apa yang kami ingini diberikan semua. Terus Allah bilang, ini sebetulnya kamu surga ini karena amal ibadah kamu, karena perbuatan kita, makanya dia masuk surga itu. Jadi bukan karena mungkin dibantu siapa gitu, enggak. Ada orang Apa? dalam. Iya. Ya kalau kita di dunia, dia ada punya orang dalam. Maka jadi begitu. Kan ada tuh Pak Kiai. Pak Kiai nanti panggil saya di sana Iya. kayak gitu. Nggak Iya. bisa. Cari saya ya Pak Kiai kalau saya nggak ada di surga kayak gitu. Yang Allah lihat nanti kamu Jadi amal. masing-masing Pak Kiai ya. Masing-masing. Suami anak pun nggak bisa nolong Nggak Pak bisa. Kiai ya. Nggak bisa nolong. Jangankan suami anak sama orang tua nggak bisa nolong. Orang tua sama anak nggak bisa nolong tuh. Surat 31 ayatnya 33. 31, 33. Silakan Ustazah Yuli. 31 Lukman. Ya, 31.
Baik, saya baca surat 31 Luqman ayatnya 33. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah itu pasti benar. Ya. Maka janganlah sekali-sekali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan janganlah sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Sadaqallahul azim. Jadi Ustazah ini lembut hatinya. Sudah ada melihat yang beberapa kali dia tersentuh hatinya. Ya memang benar. Bapak nggak bisa nolong kita nggak bisa nolong bapak kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kalau kamu misalnya punya anak tahfiz, nanti dia dapat rekomendasi nanti 12 orang masuk surga. Nggak ada ayatnya itu. Nggak ada ayatnya. Hah? Kasih mahkota buat orang tua. Nggak bisa, nggak ada ayatnya. Oh. Amal itu masing-masing. Kalau ini Pak Kiai, seorang suami itu katanya kan bebannya berat menanggung dosa seorang istri apabila istrinya itu tidak ibadah, tidak taat, seperti itu. Apa benar Pak Kiai? Betul. Kalau dia tidak diingatkan. Oh, Cuman kalau dia udah diingatkan nih, dia tidak lepas dong beban suami. berarti tidak ini dong Pak Kiai, yang masing-masing itu dosa amal semuanya. Enggak, jadi misalnya dia diingatin dulu nih, diingetin istrinya, dia ingatin istrinya, yang ikut. Nah, gara-gara diingatkan dia jadi baik. Nah, dia surga itu sama-sama. Kalau suaminya nggak soleh gitu gimana? Kalau suaminya tidak soleh, nggak bisa. Boro-boro menolong istri ya Pak Kiai? Orang diri dia sendiri nggak aja nggak bisa. Soalnya Nggak kalau bisa. anak yang sebelum balik Pak, itu suka anak dosanya ditanggung orang tua. Bener. Anak yang belum balik itu nggak ada dosa. Nah kalau perbuatannya misalkan melebihi dari agama, ada yang suka ngelawan, suka apa. Orang itu kan kena dosa itu setelah dia balik. Cuman orang tuanya dosa, kenapa dia nggak ngingetin gitu? Mestinya dia ngingetin nih. Menyampaikan. Nah makanya kita lihat coba di surat 17 ayat 14, 17-14. Orang baru semua. Silakan Ustazah Andi. Baik, saya baca surat Al-Isra ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Sadaqallah. Terus. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Shadaqallahul azim. Jadi manusia itu 17. disuruh oleh Allah, bacalah Quran ini. Kalau kamu sekarang nih kita baca Quran, kita bisa menghitung-hitung nih. Kira-kira kalau saya mati ini masuk surga atau enggak? Kalau kita ngaji sekarang. Tapi kalau dia nggak ngaji, begitu di hari kiamat nanti Allah yang menghitung. Ya Allah menghitung apa adanya. Nah Allah kasih tahu, barang siapa yang dapat petunjuk, petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang dia tidak dapat petunjuk karena dia nggak mau dapat dikasih petunjuk, ya tanggung jawabnya diri sendiri. Allah tidak akan pikulkan dosa orang itu ke orang lain. Misalnya anak nih, dia anak ini bisa kata orang alim,
bapaknya banyak dosa, ditanggung oleh bapaknya enggak, atau kebalikannya juga, masing-masing kan. Nah, jadi kalau kita lihat ini, memang manusia itu memang masing-masing tuh. Jadi nggak bisa dia mengandalkan anak, mengandalkan orang tua, nggak bisa. Tapi yang kalau yang suami istri itu Pak Haji, kalau suaminya dia nggak ngasih tahu atau nggak mengajak istrinya, dia tuh dosanya karena dia tuh nggak menyampaikan gitu. Nggak menyampaikan Tidak itu. mengingatkan. Iya, Tidak mengingatkan itu dosanya. Jadi bukan berarti dia menanggung dosa istrinya. Bukan. Betul. Tidak mengingatkan itu yang dosanya itu. Nah, kalau dia sudah mengingatkan nih, udah ingatkan ngaji, udah ingatkan sholat, udah ingatkan Infak. yang infak gitu, dia enggak, nah, suaminya kan salah lagi. Nah, makanya sebetulnya emang yang paling enak orang itu kalau suaminya senang berinfak sedekah, istrinya juga senang berinfak sedekah. Jadi saling Balance, dorong. ya. Satu jalur yang Jadi apa namanya, Saling suaminya sholat 5 waktu, berusaha untuk ngawalin sholat 5 waktu, sholat tahajud. Nah, dia juga istrinya begitu, itu yang paling enak. Pak Kiai, ada yang bilang begini Pak Kiai, kalau kita sudah menikah, surga kita ada di telapak kaki suami Pak Kiai, bukan di telapak kaki orang tua lagi. Benar nggak Pak Kiai? Arti di bawah telapak kaki suami itu berarti kalau suaminya yang soleh, memang kita harus ikut sami'na wa ata'na. Kalau suaminya soleh, kalau suaminya nggak soleh enggak. Kadang seorang suami seperti itu pakai, nah dengan kata-kata ini harus nurut sama suami, kayak gitu kan? Suaminya yang mana dulu? Iya, makanya. Suami yang mana dulu yang dia harus ikut itu. Nah, kalau suaminya pulangnya pagi terus gara-gara mau mabok judi, apa harus ikut itu kan? Enggak gitu kan? Mana ada surganya Pak Kiai? Tidak ada itu. Malah ada neraka. Katanya ketika kita ijab kabul, itu sudah orang tua menyerahkan seluruhnya ke suaminya itu. Gitu. Iya, tapi suaminya yang soleh nih. Kalau suaminya nggak soleh ya enggak. Beruntung dong Pak Soleh. Makanya kan kadang-kadang orang kan suka begini nih. Bu Haji cari yang namanya soleh ya. Surga nunut, neraka katut. Neraka katut. Sebetulnya cuma ucapan doang ini. Arti surga nunut, neraka katut itu kalau suaminya surga, dia masuk surga. Kalau suaminya masuk neraka, dia masuk neraka juga. Ya nggak bisa begitu dong. Nggak bisa begitu. Gimana apa amal perbuatannya? Tetap amal perbuatan. Amal perbuatan itu masing-masing. Makanya ya carilah suami yang soleh. Yang namanya soleh apalagi Pak Kiai? Apalagi Dan namanya soleh, orangnya soleh lagi. Terutama Bu Haji Titin pakai. Kan kalau soleh itu pasti dia ngajak ke arah yang baik. Jadi dia ngajak ke arah yang baik, kita harus silaturahim. Kau saudara kamu, kau saudara aku kan? Iya. Satu, kita mesti banyak mengaji, kita mesti banyak bersedekah, kita harus ngalah kepada anak-anak. Jangan malah kita minta hargai sama anak-anak, kita yang harus mengalah ke mereka. Mestinya begitu kan? Bukannya kita menjauh. Walaupun kedudukan kita sebagai orang tua Pak Kiai ya. Iya, Harus tetap ke anak. kan begini nih orang tua tuh ngayomin. Jadi ngayomin itu misalnya kayak tarik ulur nih. Kadang-kadang kita keras sama anak, kadang-kadang kita mundur dikit nih selangkah tadi untuk menang nih. Dan ini, waduh kita datangi dia marah-marah. Udah stop dulu. Jangan dia marah-marah, kita marah-marah juga. Jadi kita stop dulu. Nanti tapi datang lagi nih. Kita datang lagi. Kenapa gini-gini? Dan cari momen yang baik untuk supaya anak-anak itu bisa menyatu. Kan kalau dia bisa menyatu sama anak-anak mengunjungi dia ngunjungi anak kan bahagia sekali itu. Ayo dong kita hari ini nih ke rumah nenek. Ayo dong kita hari ini ke rumah anak. Alangkah senang bahagianya kan. Dan itu tugas suami itu mestinya. Saya Pak kalau mau pulang kampung ketemu anak cucu Senang gitu. Ya pastilah senang. walaupun Pastilah senang dan bahagia itu. Pak Kiai ada perkataan begini Pak Kiai. Kok kamu nggak sholat? Suamiku aja nggak sholat. Salah itu. Ada yang bilang
istri itu bagaimana suaminya, Pak Kiai. Artinya keimanan suami itu harus sesuai istri harus sesuai suami atau gimana Pak Kiai? Atau masing-masing Iman tuh aja? pribadi-pribadi. Nafsi-nafsi. Seperti Asia ya Pak Kiai, walaupun bersuami Fir'aun, dia tetap Ya. soleha. Firaun kafir, tetap aja dia soleh. Artinya keimanan suami tidak harus mengikuti suaminya, istri nggak harus mengikuti tabiat suaminya gitu Pak Kiai. Ya nggak bisa kan. Iman itu kan masing-masing. Masing-masing Pak Kiai. Nah makanya pada kita yang itu tuh berdoa aja kepada Allah, biar kita ini selamatkan Allah, anak-anak selamatkan Allah. Loh, bahagia banget. Apalagi kalau kita mampu, anak cucu ajak umroh, waduh, enak banget. Amin ya Allah. Oh, tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Iya. Nah cuman itu kitanya mesti dekat sama Allah, mohon sama Allah. Kan bagi Allah itu sebetulnya, makanya kenapa saya bilang pagi tadi itu, yang nyuruh kita berdoa kita kepada Allah itu bukannya kita yang mau, kan Allah sendiri yang nawarin. Mintalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku. Berarti yang nawarkan itu Allah sendiri loh. Nah jadi makanya kesempatan kita selama kita masih hidup di dunia ini, berdoalah kepada Allah, mintalah doa kepada Allah. Ya ampun kalau ada dosa-dosa kesalahan kita. Selain kita minta doa kesalahan kita, ya kita minta juga apa yang kita inginkan di dunia ini. Dikabulkannya kapan, kita kewajiban Allah. banyak doa ya. Nah, dikabulkannya kapan itu urusan Allah. Iya. Kan kita ini kan kadang-kadang kan begini nih. Begitu doa sebulan nggak dikabulin, wah kayaknya Allah. Allah katakan usaha kamu itu di mana tuh? Iya. Usaha kita itu, apalagi kita udah kenal nih, kalau orang ngaji, orang sholat, orang infak, kalau tiga ini ada ini, kamu tidak akan rugi. Berarti kita doa juga nggak akan rugi. Iya. Doa di tahajud terakhir, di sujud terakhir, nggak akan rugi kata Allah. Kenapa? Kamu udah ngerjain tiga ini. Jadi yang setiap kali kita minta nggak mungkin sia-sia ya Pak Haji ya. Tidak akan mungkin sia-sia dan pasti akan dikabulkan, cuman cepat atau lambat. Indah pada Iya. waktunya ya. Kenapa? Karena begini nih, dan bagi Allah itu kan nguji kita juga nih. Iya. Serius nggak dia? Oh iya. Kan yang nguji juga kan? Serius, kalau dia serius terus, saya minta aja. Satu. Yang kedua, Allah tahu saatnya kapan doa itu dikabulkan. Mungkin kalau kita cepat dikabulkan, sombong nanti. Iya. Kayaknya ya aku tunda dulu nih. Tapi dia masih terus, saya minta kepada Allah terus, dia pepet terus Allah. Iya. Allah pasti sayang sama kita. Janjinya kan ada kan? Janjinya malah banyak tuh janji Allah itu. Minta aja kita kepada Allah. Kita selamat dunia akhirat. Dan dimudahkan urusan kita, doa-doa kita dikabulkan Allah. Nah, di ayat ini saya mau tanya nih Pak Haji. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 186 Pak. Nah, baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, jadi yang saya mau tanyakan ini Pak Haji. Ya. Allah menyuruh kita berdoa dan aku kabulkan. Tapi ada statement yang di belakangnya itu, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Dan itu apakah itu suatu syarat? Tapi ada juga yang enggak, itu Allah tetap saking mulianya atau saking maha pemurahnya Allah memberikan. Jadi mohon dijelaskan di ayat ini Pak. Coba kita lihat. Sebetulnya ini kan Nabi Muhammad nih. Allah bicara ke Nabi Muhammad nih.
Allah katakan, wahai Muhammad, kalau ada orang menanyakan tentang aku, bilang, aku itu dekat. Kalau ada orang yang minta sesuatu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Syaratnya 2 aja nih, penuhi ketentuanku. Ya ketentuan Allah itu termasuk yang 3 itu, ngaji, sholat, infak nih. Dia penuhi ketentuan Allah 3 ini, maka Allah akan kabulin itu. Malah kalau kita 3 ini, kadang-kadang nggak sampai doa, dia dikasih oleh Allah. Ada orang dikasih Allah mobil, coba nggak sampai doa dia, tahu, dikasih Allah. Coba bayangin, apalagi yang minta kan. Nah cuman doa itu mesti kita harus yakin. Kenapa kita harus yakin? Seperti di surat 2190 kayak Nabi Zakaria. Silakan Ustazah Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Lihat nih. Jadi Nabi Zakaria ini kan menurut logika nggak mungkin dia melahirkan lagi ya, istrinya udah tua banget. Tapi dia berusaha betul berdoa. Dan dia menyegerakan perbuatan baik. Dia juga di sana cepat, salat cepat, sedekah cepat tuh. Udah kebaikan tuh cepat. Bisa usia 90 melahirkan lagi. Berarti ya, apalagi orang masih 40, 45, 50, bisa Allah. Semangat. Nah kalau Allah mau kan, Nah, Iya, kalau bisa ya. usia 90 mungkin udah monofos Pak Kiai ya. Ya bisa. semestinya. Allah berkehendak. Tapi kalau Allah berkehendak, kalau dia pingin sekali kan, seperti Zakaria ini dia nggak punya anak. Terus dia nggak punya anak, dia minta betul kepada Allah supaya dapat anak. Kerja dengan dia tadi, sholatnya disegerain, semua apa yang amal baik apa dia segera dikabulkan itu doanya. Nah makanya menyegerakan perbuatan baik itu utama ya, termasuk tahajudnya, termasuk sedekahnya, termasuk yang ngajinya. Oh dia segera supaya doanya dikabulin. Pak Kiai, kan dalam sholat itu kan banyak gerakan Pak Kiai ya. Ada nggak dalam Al-Quran itu tentang gerakan sholat Pak Kiai? Ada gerakan surat itu. Lihat suratnya, surat 22 ayatnya 77. Surat Al-Hajj 22 ayatnya 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang beriman, ruku. Iya. Berarti kalau ruku dari berdiri kan? Orang bisa ruku itu berdiri dulu kan? Iya, enggak langsung ruku. Berdiri lurus, ruku. Habis dia ruku, sujudlah. Berarti gerakan sholat itu ada rukunya, Ada Pak. ada sujudnya. Tapi ingat kan, kamu disuruh berbuat baiklah kepada orang. Jangan hanya dia lulu tuh sholat. Sementara kamu berbuat baik. Allah aja pakainya. Nggak bisa dia. Harus hablum minallah dan hablum minannas. Seimbang. Hablum minallah segera, hablum minannas juga segera. Segera itu kayak misalnya tadi, bagaimana saya pokoknya kalau saya dapat rahmat Allah, saya akan segera menyegerakan semuanya apa yang saya mampu untuk silaturahim kepada semuanya. Bisa kan? Bisa aja. Karena kalau orang hablum minallah saja, dia tidak hablum minannas, nanti hablum minallah nggak ada artinya. Loh kenapa nggak ada artinya? Ya coba misalnya surat 47 dua coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi Allah kan biasanya orang ya, kalau orang yang sudah mampu, kaya, maju, apalagi jadi pejabat, satu, suka merusak bumi, dan kedua suka memutuskan hubungan silaturahim. Biasanya yang dia putuskan hubungan silaturahim itu yang ekonominya di bawah dia. Kalau sama-sama ekonominya, nggak akan tuh. Malah sebelum datang saudaranya yang ekonominya seminggu aja udah, ya kamu ini rumah mesti bersih semua nih, ini semua mesti begini. Udah tamu mau datang nih. Kalau sesama yang kaya, tapi kalau sesama yang miskin, siapa ya? Siapa ya? Padahal anak adiknya sendiri coba, masa coba. Nah Allah bilang, orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu, kenapa? Beratnya satu, dikutuk. Yang kedua, ditulikan. Yang ketiga, diberikan. Yang keempat, ditutup hatinya dari memahami ayat Allah. Nah maksudnya ini yang dia yang mutusin, bukan dia diputusin. Kan ada juga orang itu, bukan dia yang mutusin, tapi dia yang diputusin. Kalau dia diputusin, kitanya nggak kena. Kan ada orang misalnya, ya kita sudah datang nih, saya namanya Hajat Titin tuh, Baju Titin ditanya, minta maaf ya karena mungkin saya pernah nyakitin hati Bu Haji deh ya, maaf luar biasa. Terus bisanya Bu Haji Titin nih, cuman bukan Bu Haji Titinnya ini, Bu Haji Titin yang lain, nggak bisa. Ini mah Sakit gue itu, hati gue itu sakit. Tahun-tahun lu nyakitin gue, masa lu minta maaf gitu, gue maafin, tak usah ya. Dapat banget feelnya Pak Kiai. Pak Kiai belum ngaji kali orang itu. Nah, belum ngaji. Bu Hajat Titin itu belum Masya ngaji Allah, kali. iya. Padahal mah harga diri kita itu mau minta maaf. Oh berarti Bu Haji Titin ya? Tahu banget. Akhirnya keceplosan ya. Mungkin dulu, sekarang udah beda. Sekarang udah beda. Tanya. Luar biasa. Sekarang kan kita berniatnya silaturahmi, tapi dengan adanya WA, kita padahal udah lama nggak pernah ketemu sama orangnya, bertahun-tahun. Tapi dia mengambilnya dengan WA atau PC, video call. Itu gimana Pak? Ya termasuk. Kalau biasanya Silaturahmi. misalnya gini nih, rumahnya jauh, Ya jauh. tempatnya jauh, kita mau ke sana kan biaya juga nih. Nah kita, sebagai silaturahim kita video call. Jadi akhirnya nggak pernah ketemu Pak, video call Pak. Iya, lah kayak saya misalnya Dan anak di teknologi. luar nih, di luar, ya kalau telepon suka video call. Padahal saya itu orang yang paling jarang video call. Kalau saya video call sama orang itu pasti itu kan kepencet. Ya Allah, kepencet. Itu maksudnya Jadi jangan GR ya kalau ada yang Pak Kiai PVC itu kepencet. maksudnya itu Masya ya Allah. silaturahmi juga ya Pak ya. Ya, silaturahim juga. Atau kita telepon, atau telepon mau video call, atau telepon apa, pokoknya hubungan dengan kita itu ada hubungan. Yang namanya putus itu kan sama sekali tidak sama sekali. Emang nggak mau gitu Pak Kiai ya. Saking jauh ekonomi. Masya Allah. Luar biasa. Nah makanya kan sebetulnya silaturahim itu sangat-sangat penting, sangat penting, Terasa sih kalau gitu. sangat penting sekali. Nambah rezeki juga Pak Haji. Oh iya, udah nambah rezeki, nambah berkah hidup. Dengan silaturahim kan kita saling mendoakan kan? Iya. Kan doa. Tapi ada Memanjangkan juga, umur juga kata Pak Kiai. iya, tapi ada juga orang yang dia saking hebatnya, dia nggak kenal sama orang tapi dia doain aja. Dia doain ya Allah, mudah-mudahan dia baik. Padahal dia nggak kenal, tapi cara itu cara yang lebih baik sekali. Pak Kiai ada juga yang begini Pak Kiai. Ketika kumpul keluarga ada aja
pulangnya itu yang berselisih Pak Kiai. Nah, Nah, jadi silaturahmi malah membawa mudarat Pak Kiai. Gimana itu Pak Kiai? kenapa? Karena silaturahim itu nggak bawa Quran. Masya Allah. Coba deh kalau silaturahim itu bawa Quran sama Ustazah Yuli. Wah, pasti itu Quran lagi, Quran Artinya lagi, ngaji Quran dulu, Pak lagi. Kiai, ya? Ya memang. Benar diawali dengan ngaji dulu Pak Kiai. Masya Allah. mulai sekarang Harus merubah tradisi Pak Kiai ya. Harus itu. Harus. Masya Allah. jangan langsung makan Bu. Jangan langsung dangdutan, joget-joget. Kan kadang-kadang orang itu kan ada dia baik sama saudaranya doang. Dia tidak baik ke saudara istrinya. Itu nggak Iya. bagus tuh. Banyak, Pak Kiai. Mestinya Banyak. dia harus baik ke saudaranya, harus baik juga ke saudara istrinya. Harus itu. Lah kita suka sama apa namanya? Misalnya siapa yang namanya? Si A nih. Ya kita juga suka sama anaknya, suka Keluarga. sama orang tua, sama keluarganya kan. Harus kita juga pepet juga. Karena perkawinan menyatukan kedua Kedua belah. Nah, makanya kan di An-Nisa ayat 1 itu kan benar sekali. Ayat yang 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya sendiri. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sadaqallahu. Jadi Allah kasih tahu, hai manusia, kamu itu bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dari Allah katakan kamu itu dari asalnya kan dari diri yang satu, Hawa. Terus Allah ciptakan Adam. Dari Hawa dan Adam ini maka berkembang biaklah manusia di dunia ini. Di tengah-tengah Allah suruh lagi bertakwalah kamu kepada Allah dan ingat kamu itu satu sama lain saling membutuhkan. Orang itu butuh kita juga butuh dia. Kan itu kan saling membutuhkan. Nah makanya Allah katakan jagalah hubungan silaturahim. Kenapa kita harus jaga hubungan silaturahim? Allah nanti akan menjaga kamu. Kalau kita dekatkan hubungan silaturahim itu, Allah jaga kita. Nah silaturahim itu bukan saja dengan keluarga kita saja. Keluarga saudaranya, saudara istri, saudara suami harus jadi satu. Makanya yang paling bagus itu di dalam satu keluarga itu ini ada satu kayak selasa pengajian keluarga gitu. Oh ngaji Arisan. keluarga. iya masa itu Terus ada yang jadi rasul Pak Kiai. iya dia ceramah itu ya tausiah lah dia apa 10 menit 15 menit dia tausiah ngasih tahu nih loh Walaupun hanya satu ayat Pak Kiai. meskipun cuma satu ayat. Pak Kiai, silaturahmi atau silaturahim Pak Kiai? Apa bedanya? Pak? Sebetulnya ya silaturahim yang benar itu kan. Silaturahim yang benar. Kan kalau silaturahim itu kan ikatan apa ya? Ikatan ya Darah. ikatan saudara atau juga ikatan bukan saudara. Ya. Nah, kalau silaturahmi sebenarnya hampir sama sebenarnya dia tuh. Kalau Hampir rahmi itu menurut bahasa Indonesia. Kalau rahim itu Islam, agama Islam gitu Pak Kiai bukan? Menurut Al-Quran tuh silaturahim. Silaturahim. Kalau silaturahmi itu menurut bahasa Indonesia yang Ya benar. orang Indonesia suka mengatakan silaturahim. Tapi ada yang mengatakan Pak Haji, silaturahim itu hanya untuk keluarga keluarga kita di Yang sedarah Apa, gitu iya, ya. karena kan satu rahim gitu, silaturahim satu rahim gitu. Ya. Nah cuman kalau ini misalnya keluarga nih, pengajian keluarga nih, yang keluarga bisa keluarga dia, keluarga istrinya, disatukan, kan sebetulnya itu tuh udah satu keluarga itu. Jadi kalau dia satu keluarga itu berarti dia akan mendekatkan silaturahim antara keluarga dia sama keluarga istrinya. Nah kalau silaturahim itu kan lebih luas lagi yang tidak mesti ada hubungan darah, siapapun juga hanya mendekatkan persaudaraan. Makanya sebetulnya Islam tuh kalau kita pelajari itu indah, Iya, Masya Allah. indah sekali. Penuh kasih Apalagi kalau sayang, Pak diamalin, Kiai, ya. apalagi kalau diamalin, sangat indah.
Dan kayaknya aman juga dunia Pak Kiai. Wah. Al-Quran yang dipakai waktu di landasan tuh. Masya Allah. Terutama diri kita yang tenang gitu ya. Iya, dan bahagia. Karena isi Bahagia. Al-Quran itu kedamaian semua Pak Kiai ya. Makanya kan saya ada namanya Haji Titin, saya tertarik. Masya Allah. Dia itu belum jadi apa, calon mertuanya dia harus baikin. Dibaikin. Benar itu aja. Calon iparnya dia harus baikin. So, baik kan? Baik banget Itu itu. jadi Asal jangan udah jadi mertua kan ya Pak Kiai. dia waktu meninggal aja pesen sama anaknya, jangan mancing dulu, emang anaknya mancing. Kalau menikah kembali aja maju gitu. Masya Allah. Meninggal terusan itu 10 hari pesan ngomong itu meninggal. Jadi Haji Titin yang ini Bu Ana Enggak, tapi enggak. nggak disuruh nikah sama ibu. Jadi Enggak itu disuruh kan kembalinya mas. Enggak, itu calon mertua tuh. Iya, disuruh kembali sama saya. Hebat kan? Pesannya itu itu amanah tuh Bu. Tua aja. Pak Kiai. Makanya Ya. Amanah iya, dong ya sebelum ibunya makanya meninggal. anaknya kan kemarin itu Harus mau kembali sama saya, ya cuman anak saya Curhat ini, curhat. penghalangnya curhat jadinya ya. Gitu. Iya. Ya, boleh. Bisa asar. Masuk asar. Ya. Cut dulu nanti. Nanti kita sambung. Iya. Di luar. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, pembicaraan kita pada siang hari ini benar-benar sangat menggugah hati ya, Pak Masya Kiai. Allah. Sampai ada yang nangis ya. Masya Allah. Masya Allah. Semoga ini juga bermanfaat untuk para penonton setiap podcast kita, bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya sholat. Amin. Dan sholat bukan hanya bentuk melepas tanggung jawab pada Allah, tapi itu adalah salah satu bentuk kalau kita adalah kewajiban apa? Sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam kita kewajiban kita untuk menyembah Allah seperti di surat 61 ayatnya 56 51 surat 51 ayatnya 56 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Masya Allah. Masya Allah. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Silakan untuk mendoakan Pak Kiai. baik Pak Kiai, kami mendoakan Pak Kiai. Amin. Semoga apapun yang Pak Kiai sedang rencanakan, Amin. apapun yang sedang Pak Kiai inginkan, Amin. Allah kabulkan. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak cucu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin. Itu juga dengan Yayasan Hazanah Kebajikan, semoga sekolahnya apapun yang rencana-rencana Yayasan Hazanah Kebajikan buat, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah, Amin. dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup kita ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi